Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Hanya Kau Tuhan. Saudara, di dalam kitab Mazmur banyak sekali menyebut hanya Kau Tuhan. Suatu pengalaman yang tidak pernah pemazmur lupakan di tengah kesesakan dan bahkan tidak ada lagi yang diandalkan. Tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan datang sebagai penolong mereka yang bisa diandalkan. Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-8. Dengan tentram aku mau berbaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, pemazmur ini memiliki hidup yang tidak tenang, karena seringkali dikejar-kejar musuh, mengakibatkan mereka tidak bisa tidur dengan damai. Tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan perlindungan sehingga mereka bisa hidup dengan aman. Di mana mereka menimbulkan rasa aman itu tidak bisa didapat dari dunia, dari harta yang melimpah, dari jabatan yang tinggi. Rasa aman hanya didapatkan di dalam Tuhan, saudara. Hanya Kau Tuhan, artinya hanya Tuhan satu-satunya yang bisa diandalkan. Karena Dialah penguasa bumi dan surga. Tidak ada satu kuasa yang bisa mengendalikan Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang mengendalikan mereka. Semua penguasa ada di bawah kuasa Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita akan melewati kesukaran yang besar. Amin, saudara. Pada pagi hari ini saya akan memberikan 3 hal kenapa kita harus mengandalkan Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan saja yang tidak pernah mengecewakan. Di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nabi Habakuk merasakan bahwa hasil bumi, ternak, hasil alam, usaha, pekerjaan itu bisa mengecewakan. Tetapi hasil yang dari Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Di dalam hidup ini kita tetap harus bekerja, melayani, berusaha, belajar, tetapi jangan sampai harta kepintaran atau manusiawi menjadi andalan kita. Begitu nanti kita ada hasil yang tidak sesuai dengan harapan, kita akan kecewa, menyalahkan orang, bahkan menyalahkan diri sendiri. Itu sebabnya saudara, setiap kali kita mengawali hari baru, di pagi hari mari kita menghadap Tuhan, bersyukur dan berserah. Yang kedua, mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah lelah. Saudara, Tuhan itu tidak pernah lelah. Tuhan tidak pernah capek mengurusi kita, memenuhi kebutuhan kita, mengurus persoalan kita, sakit penyakit kita, bahkan mengurusin dosa-dosa kita. Dialah Allah yang selalu semangat dalam mengurus semua tentang persoalan hidup kita. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 28-29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, yang menarik ditulis dalam ayat ini bahwa Ia, yaitu Yesus,
tidak pernah menjadi lemah, lelah, letih, lesu, loyo, ogah-ogahan sama hidup kita. Tuhan itu selalu semangat, bersukacita untuk mengurusi hidup kita. Jadi saudara, kalau Tuhan saja tidak pernah lelah, kenapa justru kita yang capek sama hidup kita? Persoalan keuangan kita, sakit penyakit kita, kenapa kita harus menyerah akan hidup kita dalam lumpur dosa? Memang saudara, ketika masalah datang itu membuat kita lelah, capek. Tetapi ingat, ketika kita datang kepada Tuhan yang merupakan sumber energi, maka kita itu seperti dicas kembali, dikuatkan, disegarkan lagi. Sehingga kita ini menjadi kuat untuk melaluinya. Saudara, cukup lakukan bagian saudara, maka Tuhan tidak akan menyerah untuk menolong kita. Amin. Yang ketiga, kita perlu mengandalkan Tuhan karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kepastian. Di dunia ini tidak ada yang sanggup memberikan kepastian, memberikan jaminan yang selalu aman selama-lamanya. Orang sehat tiba-tiba jatuh sakit bahkan sampai mati. Orang yang baik sama kita tiba-tiba berbalik mengkhianati kita. Karena apa saudara? Di dunia ini tidak ada yang bisa memberikan kepastian. Hanya janji Tuhanlah yang bisa kita pegang, yang bisa memberikan kepastian. Inilah yang bisa menghibur kita, menguatkan hidup kita untuk mengarungi badai kehidupan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10, di dalam firman Allah yang hidup berkata begini, Tuhan berjanji, janganlah takut, karena aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, karena akulah Allahmu. Aku akan menguatkan engkau dan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang penuh kemenangan. Saudara, tangan kanan berbicara tentang kepercayaan. Tangan yang bisa diandalkan. Bersama dengan Tuhan pasti ada pertolongan. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Berjalan bersama dengan Tuhan pasti ada kemenangan. Di dalam Tuhan pasti ada masa depan yang indah, saudara. Selama kita ada di dalam Tuhan, kita tidak usah khawatir akan masa kegagalan kita, masa kini yang tidak pasti, dan masa depan yang tidak menentu. Pasti Tuhan akan menjamin kita, saudara. Pasti Tuhan akan memelihara, menolong kita, dan tidak akan terlambat. Bersama dengan Tuhan pasti ada jaminan kekekalan. Mari saudara, sama-sama kita untuk lebih dekat sama Tuhan. Lebih intim dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mau sepakat berdoa bahwa hanya Engkau Tuhan yang selalu kami andalkan. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tangan Tuhan yang akan memberikan jawaban di setiap pergumulan kami. Dan kami akan menang di atas masalah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima mujizat-Mu saat pagi ini juga. Haleluya. Amin.